Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Rabika LRD, kelas 12 IPA. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan ulang sebuah novel yang berjudul Gadis Kretek. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, pada novel ini menceritakan beberapa tokoh pengusaha kretek maupun klobot. Nah, pertama-tama saya akan menceritakan perusahaan Jagad Raya, di mana perusahaan ini dipimpin oleh Bapak Suraya atau anak-anaknya menyebut beliau atau memanggil beliau dengan sebutan Romo. Nah, beliau ini mempunyai istri yang bernama Purwanti. Kedua pasangan ini mempunyai 3 anak. Untuk anak sulung mereka bernama Tegar, anak kedua Karim, dan anak bungsu bernama Lebas. Nah, pada suatu hari uh, Romo ini bermimpi dan tiba-tiba menyebut dan memanggil nama perempuan yang bernama Jengya. Nah, karena anak-anaknya mendengar, mereka mulai penasaran dan heran mengapa bapak mereka selalu menyebut yang namanya Jengya. Bukannya hari itu, tetapi sudah berkali-kali. Nah, oleh karena itu mereka bertiga memutuskan untuk bertanya kepada ibu mereka mengenai nama Jengya ini. Tetapi karena rasa takut, um, karena rasa takut pada ibu mereka, mereka tidak mencoba untuk bertanya kepada ibu mereka. Namun mereka mencoba untuk bertanya langsung kepada ayah mereka. Tetapi karena ayah mereka yang kena sakit stroke, sehingga ayah mereka sering melupakan masa lalunya. Nah, di sisi lain, novel ini juga menceritakan masa kecil Tegar, di mana masa kecilnya selalu diajak bapaknya untuk membuat saus kretek dan juga melinting kretek. Nah, sehingga Tegar ini selalu iri kepada kedua saudaranya yang hanya kerjanya bermain, pulang makan dan bermain lagi. Tetapi di sisi lain, um, Karim dan Lebas ini cemburu iri juga kepada Tegar karena beliau lah yang selalu diajak bapak mereka untuk jalan-jalan keluar. Nah, Tegar ini juga merupakan anak Romo yang diharapkan untuk meneruskan perusahaan Kretek Jagad Raya ini. Nah, selain itu juga novel ini menceritakan masa kuliah Lebas, di mana Lebas ini merupakan anak Romo yang satu-satunya belum berkeluarga. Nah, beliau ini merupakan anak yang berkuliah di Amerika, di mana dia selalu bergonta-ganti jurusan. Oleh karena itu, karena ayahnya tahu, nah disitulah ayahnya marah dan memutuskan untuk menghapus nama Lebas dari surat warisan. Nah, disitulah Lebas ingin menunjukkan lagi kepada ayahnya untuk setia pada jurusannya. Oleh karena itu, ayahnya memutuskan untuk Lebas kembali berada di surat um, warisan. Nah, pada suatu hari Romo ini bermimpi lagi kepada Jengnya, pada yang namanya Jengnya, dan kebetulan yang berada di situ hanyalah Lebas. Nah, oleh karena itu Jengnya ini langsung memanggil Lebas untuk memerintahnya untuk mencari Jengnya di kota. Nah, oleh karena itu, karena Lebas ini takut mencari sendirian, dia meminta bantuan kepada Karim dan tidak ingin memberitahu kepada kakak mereka dan juga ibu mereka. Nah, untuk cerita selanjutnya, ternyata di situ diceritakan terlebih dahulu kisah cinta antara Idrus Muria dan juga Rumaisa, di mana kedua pasangan ini merupakan um, orang tua Dasia atau Jengya. Nah, Idrus ini merupakan anak laki-laki yang tidak mempunyai ayah, di mana dia memiliki sifat pekerja keras. Beliau bekerja sebagai anak buahnya Pak pegawai Pak Trisno, di mana perusahaan ini membuat klobot rokok, klobot Joyo Boyo, yang bernama klobot Joyo Boyo. Nah, pada suatu hari Jepang melakukan
pada suatu hari Jepang melakukan perampasan di daerah Idrus ini dan menculik beberapa orang untuk dibawa ke kota Surabaya. Nah, dengan adanya perampasan ini semua klobot Bapak Trisno diambil alih oleh Jepang dan tersisanya beberapa klobot saja. Dengan kejadian itu Bapak Trisno bingung mau bayar apa pada para pegawainya, dan karena Idrus ini memiliki uang sedikit sehingga dia memutuskan untuk membeli klobot yang tersisa tersebut. Dan juga dia mengembangkan klobot ini. Selanjutnya pada suatu hari beliau melihat uh, perempuan cantik yang berada di pasar, dan dia tertarik pada perempuan itu dan dia mencoba untuk mengikutinya. Langkah demi langkah, tiba-tiba perempuan itu berhenti dan balik kanan. Kemudian dia berucap kepada Idrus bahwa kamu harus belajar membaca terlebih dahulu. Nah, disitulah Idrus mulai terinspirasi dan dia meminta pada Bapak Trisno untuk mengajarkan dia membaca dan menulis. Nah, dengan terinspirasinya dia mencoba menuju ke kota dan mencari sekolah-sekolah. Ternyata sampainya di kota, sekolah-sekolahnya ternyata sudah tutup karena orang-orangnya sudah diambil dan diculik oleh orang-orang Jepang untuk dibawa ke Surabaya. Dia kembali ke desa dan meminta bantuan kepada Pak Trisno untuk mengajarkannya membaca dan menulis. Sehingga pada beberapa bulan dia mencoba untuk menghafal dan menulis ulang huruf abjad. Setelah dia merasa sudah siap dan merasa sudah bisa membaca dan menulis, dia mencoba untuk melamar perempuan atau gadis itu yang dia suka, yang bernama Rumaisa. Nah, pada suatu hari dia um, sepulang dari pasar, dia menaiki sepeda dan mampir di rumah juru tulis atau orang juru tulis atau di rumahnya Rumaisa itu. Namun dia melihat seorang pria yang bernama Sujagad dan dia mulai khawatir apakah apa yang dilakukan oleh Sujagad itu. Setibanya di rumah, dia karena khawatir dan sudah penasaran apa yang dilakukan oleh Sujagad di rumah perempuan yang dia sukai. Oleh karena itu dia susah tidur dan selalu berpikir negatif. Keesokan harinya dia mencoba bertanya pada Sujagad bahwa apa yang kamu lakukan di rumah juru tulis tersebut. Namun Sujagad tidak menjawabnya. Nah, beberapa hari kemudian Idrus mencoba melamar pada um, Rumaisa di rumah juru tulis tersebut. Sesampainya di rumah Rumaisa, dia disambut oleh uh, ayah Rumaisa dan mencoba untuk ayahnya Rumaisa itu mencoba untuk mendeskripsikan sosok wanita yang dia sukai. Nah, sehingga dipanggillah Rumaisa itu untuk keluar dan menemui Idrus dan ditanya apakah Rumaisa ingin menikah dengan Idrus. Dan em, dengan malu-malu Rumaisa pun menjawab iya. Dan karena ayah Rumaisa ini tahu bahwa Idrus itu merupakan laki-laki yang tidak kaya dan tidak mampu, maka ayahnya Rumaisa memutuskan untuk Idrus tidur dan mulai bertempat tinggal di rumahnya Rumaisa dan tidur dengan Rumaisa di satu kamar. Nah, dengan berjalannya seiring waktu, mereka berusaha untuk mengembangkan klobot mereka dan mereka mencoba untuk membuat klobot yang baru. Oleh karena itu, Idrus ingin fotonya tercetak di klobot tersebut. Oleh karena itu, Idrus mencoba untuk datang ke rumah mencetak foto. Sesampainya di tempat pencetak foto, ternyata di sana tidak ada orang lagi. Karena di sana tidak ada orang lagi, dia mencoba mengetuk berapa kali, namun tidak ada orang
satu orang pun yang menjawab. Beberapa waktu ternyata dari belakang Idrus sudah ada pistol dari belakang, dan ternyata itu merupakan pasukan Jepang, di mana pasukan Jepang itu mengambil dan menculik Idrus dibawa ke Surabaya. Nah, tanpa sepengetahuan istri dan mertuanya, istrinya mulai khawatir dan tidak makan karena menangis malam pagi, tidak makan. Dan pada waktu itu istri Idrus memiliki dalam perutnya memiliki anak, dan karena terganggu anaknya karena ibunya tidak makan, maka beberapa bulan ibunya melahirkan, namun anak itu tidak hidup. Beberapa tahun kemudian, Rumaisa ini menjadi seorang perempuan yang tidak memiliki suami. Oleh karena itu, Sujagat yang menyukainya sejak kecil merasa bahwa ada kesempatan untuk melamar Rumaisa. Namun Rumaisa tetap menganggap dirinya bahwa um, Idrus masih berada di hatinya. Oleh karena itu, Rumaisa sama sekali tidak menyukai Sujagat ini. Selama 3 tahun, karena dengan cerita Jepang bahwa kota Nagasaki dan Hiroshima dibom, oleh karena itu Jepang pulang ke negara mereka, dan Idrus melarikan diri dari tempat persembunyiannya dan kembali bertemu dengan Rumaisa. Disitulah mereka mulai um, bersatu lagi dan mengembangkan usaha mereka, dan disitulah Rumaisa memiliki anak lagi, dan suatu hari Rumaisa melahirkan, dan mereka memberikan nama pada anak tersebut Dasia. Nah, dengan seiring waktu, Rumaisa sangat mencintai suaminya, dan mereka mengubah usaha mereka menjadi kretek, mengubah usaha uh, klobot klobot menjadi kretek. Apa nama kreteknya? Nah, dengan seiringnya waktu, Idrus dan Rumaisa ini memiliki anak kedua yang bernama Rukoya. Nah, di sisi, di sisi lain, novel ini menceritakan juga kisah cinta Suraya dan Jengnya. Itulah kisah cinta antara orang tua uh, orang tua Jengnya yang bernama Idrus dan Rumaisa. Selanjutnya, dalam buku novel ini menceritakan juga kisah cinta antara Suraya dan Jengnya. Nah, Suraya ini merupakan ayah dari Legas, Tegar dan Legas, mm, Lebas, Tegar dan Karim. Nah, waktu dulu Suraya ini merupakan saat remaja, Suraya ini merupakan pekerja di um, perusahaan kretek yang dimiliki oleh Bapak Idrus. Beliau sering membantu beliau sering membantu Rumaisa untuk membuat dan melinting kretek. Nah, dengan kebaikan Suraya ini, dengan kebaikan Suraya ini, Dasia ini mulai jatuh cinta dan memiliki perasaan kepada Suraya ini. Namun Suraya merasa malu karena beliau hanya orang biasa saja dan selalu um, dihina dan dibicarakan oleh pegawai-pegawai lainnya. Oleh karena itu, Suraya ini terinspirasi bahwa dia ingin menikahi Dasia ini dengan modalnya sendiri dan usahanya sendiri. Pada suatu hari, dia dia mendapatkan bantuan dari pencetak foto untuk diberikan modal untuk membuat usaha sendiri, dan disitulah dia mulai mengembangkan usahanya. Namun bukan karena dia mendapatkan modal, keinginan untuk menikahnya terkabul, tetapi
dengan kejadian G30 PKI ternyata namanya tercantum dalam kertas dan dia dicari-cari oleh Suraya ini dicari-cari oleh PKI dan akan dibunuh. Disitulah dia melarikan diri dari rumahnya Bapak Idrus, dan dia melarikan diri, dan dia kecelakaan, dan ternyata yang melihat dia jatuh yaitu anaknya Sujagad yang sulung yang bernama Purwanti. Purwanti ini membawa Suraya ke rumah dan merawatnya, dan di situ Suraya membantu karena Sujagad ini juga merupakan pengusaha kretek. Nah, Suraya ini juga membantu um, membantu anaknya Sujagat untuk melinting kretek. Nah, oleh karena itu disitulah mulai muncul perasaan Purwanti ini kepada Suraya. Dan ternyata sebelumnya Suraya dan Dasya ini sudah memiliki saus yang tidak boleh dibagi-bagi ke siapa-siapa, karena Suraya ini merasa takut dan um, ingin dirinya itu aman dari PKI, maka dia memberitahu saus ini kepada Sujagad. Oleh karena itu um, Purwanti dan Suraya ini menikah dan memiliki 3 anak. Nah, selanjutnya novel ini juga kembali menceritakan mengenai Romo yang memerintahkan anaknya untuk mencari jengnya ini atau Dasiha ini. Nah, ketiga anak ini sepakat untuk mencari jengnya, dan sambil sambil menuju ke kota, um, Tegar ini menceritakan masa lalu ayah mereka. Nah, saat di kota mereka melihat gadis yang sedang merokok kretek gadis. Nah, karena Tegar ini bersama ayahnya Romo di pasar dan menjual, dia ingat bahwa kretek gadis ini merupakan kretek kretek yang pernah diceritakan oleh ayahnya, dan mereka langsung menanyakan gadis ini bahwa di mana pabrik kretek gadis ini. Kretek 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 ya, kretek gadis. Nah, ternyata gadis itu menjawab bahwa kretek gadis ini pabriknya berada di Semarang. Nah, mereka berterima kasih dan mereka langsung menuju ke Semarang, dan pas sesampai di lokasi mereka bertemu dengan yang namanya mereka disambut oleh Arum, dan mereka mulai bertanya. Arum ini merupakan anak dari mereka bertanya bahwa siapa namanya, dan perempuan ini menjawab bahwa namanya Arum, dan ketiga bersaudara ini mencoba bertanya apakah kamu mengenal yang namanya Jengnya, dan Arum ini menjawab, ya, Jengnya adalah ibu saya. Dan mereka menunggu di ruang tamu. Jengnya pun keluar dan menjelaskan mengenai cerita Jengnya ini, bahwa Jengnya Jengnya yang mereka lihat sekarang merupakan adik dari Dasya yang bernama Ruqayah, dan Jengnya yang mereka cari-cari yang bernama Dasya telah lama meninggal saat melahirkan Arum ini. Dan mereka tahu bahwa dan disitulah anak-anak Romo ini tahu bahwa Romo ini ternyata mengambil atau menyebarkan saus kretek mereka berdua, Jengnya. Nah, beberapa hari kemudian atau beberapa waktu kemudian, ibu ketiga bersaudara ini menelpon dan mengabarkan bahwa Romo telah meninggal dunia. Dan oleh karena itu mereka kembali dan memberitahu ibu mereka, dan sekeluarga ini memutuskan untuk memperbaiki permasalahan perusahaan ini, dan mereka mencoba datang ke
rumahnya Jengnya atau Jengnya dan juga dan yang disebut Rukoya, dan mereka melakukan persetujuan untuk perusahaan kretek Jagadraya ini. Saus ini akan dibeli oleh perusahaan kretek Jagadraya. Perusahaan kretek Jagadraya ini dinamakan Jagadraya karena Purwanti merupakan anak sulung dari Sujagad, dan Raya ini diambil dari nama Suraya, yaitu Romo. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan, kurang lebih mohon maaf, dan saya sampaikan banyak terima kasih.